Di sebuah kota pelabuhan pada abad ke-19, seorang gadis cantik bernama Semidah, putri seorang saudagar kaya, jatuh cinta pada Kasmat, seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai tukang kayu. Cinta mereka terhalang oleh perbedaan status, sosial dan aturan keras dari ayah Semidah, Tuan Gafar, yang ingin menjodohkan putrinya dengan seorang saudagar kaya demi memperluas bisnis keluarga. Namun, Semidah dan Kasmat berusaha mempertahankan cinta mereka di tengah tekanan keluarga dan ancaman masyarakat. Dengan bantuan sahabat setia dan ibu Semidah yang lembut, mereka merencanakan pelarian. Namun, takdir memiliki rencana lain. Apakah mereka akan bersatu atau terpisah selamanya? Mari simak terus. Pagi hari di pasar kota, suasana ramai, pedagang berjualan, anak-anak bermain. Semidah berjalan di antara pedagang dengan gaun indah. Dia berhenti di sebuah kios ukiran kayu, di mana Kasmat sedang bekerja. Mata mereka bertemu. Semidah tersenyum malu-malu. Ukiran ini sangat indah. Siapa yang membuatnya? Kasmat tersenyum sambil mengelap tangannya dan menjawab, "Saya sendiri, Nona. Jika Anda suka, saya bisa membuatkan yang lebih istimewa." Semidah mengamati ukiran dengan kagum, lalu berkata, "Apa kau bisa membuatkan burung merpati? Aku suka simbol kebebasan." Kasmat tertawa kecil, terus menjawab, "Tentu, tapi burung merpati pun butuh tempat untuk pulang, Nona." Semidah tersenyum penuh arti. "Mungkin aku ingin terbang, tapi belum tahu di mana akan mendarat." Mereka berdua bertukar pandang penuh makna. Selanjutnya pada malam hari, di rumah Tuan Gafar, di ruang makan mewah, Tuan Gafar dan istrinya, Nyai Salma, sedang makan malam. Tuan Gafar dengan suara tegas mengatakan, "Aku sudah menentukan. Semidah akan menikah dengan Tuan Rashid bulan depan." Semidah terkejut dan langsung meletakkan sendok dengan keras, spontan mengatakan, "Tapi ayah, aku tidak mencintainya." Tuan Gafar membentak, "Cinta tidak memberi makan kita, Semidah. Kau pikir kau bisa hidup dengan pemuda miskin itu?" Kemudian Nyai Salma dengan nada lembut mencoba menenangkan dan berkata, "Gafar, mungkin kita bisa mendengar keinginan Semidah." Tuan Gafar dengan keras berkata, "Tidak ada diskusi, pernikahan ini demi kehormatan keluarga." Semidah menahan air mata, lalu berlari keluar. Selanjutnya, pada malam hari di pinggir pantai, Semidah dan Kasmat duduk di atas pasir. Cahaya bulan menerangi wajah mereka. Kasmat memegang tangan Semidah sambil berkata, "Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa mulai dari awal di tempat lain." Semidah menggeleng. Air mata jatuh di pipinya. "Aku ingin, tapi ayah tidak akan pernah membiarkanku." Kasmat memandang ke laut, penuh tekad. "Jika kau percaya padaku, aku akan melindungimu. Kita akan bebas, Semidah." Semidah ragu, tapi akhirnya tersenyum kecil. "Aku percaya padamu, Kasmat." Mereka pun berpelukan di bawah cahaya bulan. Selanjutnya di dermaga, malam hari, Semidah dan Kasmat berusaha kabur dengan perahu. Tapi Tuan Gafar dan anak buahnya datang dengan obor. Tuan Gafar berteriak marah, "Berhenti, Semidah, kau tidak akan pergi kemanapun." Kasmat berdiri di depan Semidah, melindunginya. "Aku mencintainya, biarkan dia memilih jalannya sendiri." Tuan Gafar menghunus pedang, mendekat dengan marah. "Kau hanya pemuda miskin yang berani bermimpi terlalu tinggi." Ketegangan memuncak. Semidah tiba-tiba berdiri di antara mereka. Semidah dengan air mata dan suara bergetar, "Ayah, jika kau memaksa, lebih baik aku mati di sini daripada hidup tanpa cinta." Suasana hening. Tuan Gafar melihat keberanian putrinya. Nyai Salma, yang baru tiba, mendekati suaminya dan menggenggam tangannya. Nyai Salma dengan lembut, tapi tegas, "Biarkan dia pergi, Gafar. Cinta sejati tidak bisa dibeli." Tuan Gafar terdiam. Setelah momen panjang, dia akhirnya menurunkan pedangnya. Tuan Gafar menatap Semidah dengan berat hati. Ia berkata, "Pergilah, tapi ingat, pintu rumah takkan selalu terbuka untukmu." Semidah menangis dan berlari memeluk ibunya sebelum akhirnya berlayar bersama Kasmat ke arah matahari terbit, memulai hidup baru mereka. Sekian, terima kasih.